Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi ini mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Injil Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak Ibu, sepanjang hidup Sakius, ia sering sekali mendapat ejekan demi ejekan, penolakan demi penolakan. Mungkin pertama karena penampilannya yang semampai atau semeter tidak sampai. Atau yang kedua karena hidupnya penuh dengan dosa. Bayangkan saudara, sebagai seorang pungut cukai, tentu semua orang tidak menyukai dia. Tapi pada suatu hari, ketika dia bertemu dengan Kristus, Yesus mengubah segala-galanya. Sakius adalah seorang pemungut cukai, seorang yang penuh dengan bekerja sebagai karyawan untuk kota Roma. Dia mencatut pajak yang lebih besar dari orang-orang Yahudi daripada yang diminta oleh kerajaan Romawi. Mengapa? Supaya ia bisa mengeruk keuntungan dan menjadi kaya raya sekali. Dia mengambil keuntungan demi keuntungan, bayangkan, dari bangsanya sendiri. Tetapi inilah yang akan mengubah dia ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan tahu namanya, Tuhan meminta dia segera turun, dan Tuhan mau menumpang di rumahnya. Satu ajakan, satu undangan di mana Tuhan Yesus mau ke rumahnya. Luar biasa, satu hal yang istimewa, bukan? Di sini Tuhan Yesus bukan hanya memandang Sakius, tapi dia juga menunjukkan bahwa dia mengenalnya dan memanggil Sakius dengan namanya. Bayangkan saudara, betapa terkejutnya Sakius kalau saya gambarkan. Bagaimana Yesus bisa tahu akan namanya? Nama Sakius berarti yang murni. Tapi sebenarnya itu kebalikan dari kenyataannya, bukan? Semua orang mendeskripsikan dia sebagai seorang pejabat pemerintah yang korupsi. Dia sama sekali tidak murni. Namun ketika Tuhan Yesus memanggil Sakius dengan namanya, itu seolah-olah dia berkata, "Hai engkau yang murni, aku akan datang ke rumahmu hari ini." Dan Tuhan mau memurnikan hidupmu. Di sini Tuhan Yesus mengafirmasi apa yang dia tahu tentang diri Sakius. Bukan apa yang tampak dari luar, saudara. Tuhan pun mau melakukan hal yang sama kepada saudara dan saya. Dia bukan hanya tahu di mana Anda berada, tapi dia tahu siapa Anda. Dia tahu apa yang sedang Anda alami, mengapa Anda mengalami, dan bagaimana perasaannya Anda. Anda mungkin takut untuk dekat dengan Tuhan Yesus karena Anda beranggapan dia akan marah kepada Anda atas semua dosa, kesalahan yang Anda perbuat. Tapi sebaliknya saudara, sesungguhnya Tuhan hendak meneguhkan Anda selaku ciptaannya dalam rupa dan gambarnya. Tuhan hendak memberitahu kepada Anda betapa dia sangat mengasihi Anda. Alkitab mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Di saat Tuhan Yesus mengulurkan tangannya
Dan kemudian para prajurit menancapkan paku ke tangannya. Nama Anda telah terukir di sana. Ketika Anda sampai ke surga, tidak akan ada bekas luka di tangan siapapun, kecuali Tuhan Yesus. Dia akan tetap memiliki bekas luka itu selamanya untuk mengingatkan Anda betapa Tuhan Yesus mengasihi saya dan Anda. Melalui bekas luka tersebut, saudara, seolah-olah Tuhan Yesus ingin berkata, apakah kau pikir aku bisa melupakanmu? Tidak akan pernah sekalipun. Inilah bukti betapa berharganya engkau bagiku. Saudara, mari kita renungkan akan kasih Tuhan kepada saudara. Seperti kasihnya kepada Sakyus. Itu juga yang diperbuatnya untuk mengasihi saudara dan juga saya. Mari kita ingat, dia mengubah kehidupan kita dari keberdosaan kita, mau diubahnya menjadi hidup di dalam kebenaran. Dia mau saudara yang hina karena dosa, mau dimurnikan seperti Sakyus, menjadi indah, menjadi murni, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi Tuhan mengenal Anda jauh lebih baik daripada Anda mengenal diri saudara sendiri. Dan dia sangat peduli dengan Anda. Seperti apa yang dia telah perbuat kepada Sakyus, itu pun juga yang akan diperbuat dengan Anda. Tuhan berkati kita, tetap semangat, tetap maju, jangan mundur ya, melayani Tuhan, dan rajin beribadah. Tuhan berkati kita semua. Amin.